tadi sebenarnya sempat dibahas juga sedikit, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail Mas Hendy pemilihan kita tamunya. Termasuk warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk apa tadi? Termasuk beliau ini. Ya, alhamdulillah ya, pemilihan bintang tamu emang ini penuh dengan drama sebenarnya. Karena banyak banget list waktu itu kita pilih. Dan mungkin lebih 50, 20, 30 ya, 30 sampai 36 list. Saringan awal itu ya? Iya, karena kan ya tanggal itu kan hari Sabtu, ya. Pasti kan event banyak. Betul. Satu itu. Terus yang kedua adalah tepat gak dengan atmosfer musik kayak Gigi gitu. Makanya Mas Kemot dan Gigi itu benar-benar mengkurasi pemilihan si bintang tamu ini gitu. Akhirnya mengerucut sampai yang terakhir ini gitu. Dan itu juga dari personil masing-masing juga. Arman milih 10, Thomas milih 10, Bujana milih 10, saya milih 10. Gua milih Derin tapi nggak masuk. Kasih mas, penghargaan mas, makasih loh. Gue bilang bagus aja di MC itu. Kali akhirnya masukin aja. Ya lumayan lah, vokalisnya MC. Ya. Bisa aja. Saya yakin dari semua yang tidak masuk itu 100% karena jadwalnya nggak cocok. Pasti semuanya merasa tersanjung diajak jadi bintang tamu di konsernya Gigi. Ya jadi dari list kita player masing-masing gitu. Iya. Kayak dulu Dra, oh ini sama. Nah ada kesamaan emang semuanya itu adalah milih Mbak Kade. Jadi tadi ada di sini nyebut yang lu bilangnya sekitar 30. Alhamdulillah saya kepilih loh. Luar biasa. Gak, karena kalau menurut kita di angkatannya sama satu, terus yang kedua ya siapa yang nggak kenal, ini the first diva kalau menurut kita gitu buat Indonesia gitu. Luar biasa. Jadi ya sebuah kehormatan Mbak Kade bisa ikutan. Luar biasa, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita balik ke lanjut ke pertanyaan kedua. Ini boleh ke Mas Kemot lagi ini ya. Gimana rewardnya, konsepnya ini? Kalau tadi kan sebenarnya pertanyaan akan ada apa di show? Ya betul. Rahasia. Nggak, tapi mungkin ya kalau yang tadi kita udah jabarin kan ada regenerasi dan ada selebrasi. Itu yang udah jelas lah ya. Tapi kita pengen ngasih permajaan dari looks dan arrangement juga. Baik. Jadi dari visual, lighting, visualisasi, desain panggung itu kita ada eksplorasi baru dan permajaan lah. Mulai dari dengan kita juga kerja sama Thunder, ada beberapa equipment yang sebenarnya udah ada, sudah pernah dipakai tapi belum dieksplor lebih jauh. Nah kita jadi punya kesempatan untuk eksplorasi itu. Nah itu mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lihat di situ. Berarti nanti akan ada materi visual yang belum pernah ditayangkan di konser Gigi sebelumnya. Sebenarnya hampir semuanya baru. Wah, luar biasa. Semuanya baru, dibantu sama anak King Putra Mas Thomas. Iya. Itu anaknya di sana. Iya. Tapi belum selesai kerjaannya. Udah deadline. Iya. Nah, jadi kita pengennya emang dari awal ngomongnya permajaan semuanya baru, looks-nya baru, data lighting-nya baru, semuanya baru gitu. Baik. Terima kasih maksud Anda grup band Gigi itu tua atau apa? Yang nyebut juga tua kan jadi nggak apa-apa kan? Sadar diri. Baik, terima kasih. Mas Kawan, silakan pertanyaan berikutnya. Iya. Iya. Mas, benar-benar sesuai media. Langsung yang mereka baca langsung streaming. Siapa yang pengen jawab? Kang Arman, boleh? Mumpung lagi pegang mic juga. Ya, apakah? Mas Bujana, apakah ada kemungkinan penambahan bintang tamu lagi? Kayaknya udah enggak ya, Oke, baik. Ya, karena semuanya udah seperti tadi dijelaskan. Kita dari kemarin semua udah beres semuanya, tinggal latihan aja. Jadi kalau ada penambahan itu akan ngerubah semuanya, akan ngerubah dari Mas Kemot, konsepnya akan berubah semua. Ini sudah fix semuanya. Kalau mengenai lagu beragam ya, ada di dalam satu album diambil 2 mungkin, tapi ada juga yang nggak dibawain kayaknya ya. Ada kayaknya. Oh gitu. Ada dibawain intronya doang.
Iya. Biar gak kasihan banget ya sama albumnya. Banyak, banyak. Ya seperti yang tadi saya bilang, emang permasalahan grup band yang udah ngeluarin rilis banyak puluhan itu tuh emang akhirnya kita juga kadang-kadang mengkurasinya rada bingung. Berarti kan kita berapa kita album? 25, 27? Anggaplah 27 rilisan. Kalau satu album 10 kan 270 lagu, jadi agak bingung juga gitu. Sedangkan Kemot pengennya 30 lagu kan, secara 200 sekian gitu kan. Ya emang kadang-kadang gimana, akhirnya bener tadi yang dibilang ada intronya, bener itu bener. Kadang-kadang di bawah intronya yang lagu ini, oh ini bisa nyambung dengan yang ini, dan ini. Bisa 50 lagu tapi sisanya dalam bentuk yang diterima. Gila, MP3 masih ada. Tua banget tuh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya boleh. Tadi yang udah saya tunjuk tapi belum. Lamanya memang kami suruh milih 10 gitu. Saya 10, Arman 10, Bujana 10, Henny 10. Habis itu kita meeting sama Kemot. Ayo si ini hubungin misalnya, udah. Tapi kita discuss dulu kenapa milih ini. Alasannya apa lo ngajuin yang band ini misalnya atau kayak gitu. Itu berbagai inilah, ada pandangan dari Bujana, dari Arman apa itu juga tektokan udah oke, pilih yang ini, telepon ternyata nggak bisa, jadi ganti kayak gitu. Ada yang kita mau ternyata dia nggak bisa gitu misalnya atau apa kayak gitu. Kalau buat kayak begini ya, Perungu itu saya ngajuin gitu kan, dan ternyata berjodoh misalnya kayak gitu. Bandnya itu pilihannya banyak tadinya, tapi ada yang memang nggak bisa. Terus kata Kemot, nanti kan kita makanya nge-hire dia untuk melihat bahwa keinginan Yigi untuk disampaikan ke orang banyak, dibantu dengan Kemot. Dia tahu persis kenapa kami juga memilih Kemot itu, karena dia jujur pemain band. Dia ngerti banget vibe-nya seperti apa untuk menyajikan tetap bahwa kami adalah grup band gitu. Bukan apa ya, kan beda gitu. Kalau band tuh sisi hiburannya lain gitu. Walaupun misalnya kita kolaborasi sama Afgan gitu, dia yang penyanyi solo seperti itu kayak gitu, biar dapet kayak begitu, makanya kita memilih dia untuk ikut serta ngobrol sampai dalam gitu, seperti itu. Yang kedua tadi apa? What's next? Jadi pertanyaannya ini visioner gitu ya. Insya Allah minta doanya aja. Sebetulnya rencana ini kami berempat pingin bikin mini album atau single di Power Station di New York. Amin. Kenapa bikin di sana? Kami ngelihat seperti YouTube gitu, rekaman di sana. Buat kami hal-hal yang seperti itu untuk memberi semangat gitu. Memang rekaman bisa di mana aja gitu. Tapi kalau untuk seumur kami, biar ada kalau dalam suami istri itu ada cinta apa kayak begitu, beda gitu dirasain pas ketika ya kita di sana bukan siapa-siapa udah gitu. Yang benar-benar kami pingin hal itu lagi seperti itu. Tadinya mau itu dulu, tapi kita juga harus merayakan 30 tahun, jadinya dipending gitu. Jadi nextnya insya Allah itu minta doanya aja ke semua. Amin. Buat Pertamina, WCA dan M1 atas perjalanan nanti ke Amerika. Langsung ya, continue. Bagus ini. Continuity. Iya. Banyak KKN juga loh. Iya. Jadi bisa dibeli on the spot ya Kang ya. Tapi sebelum on the spot, apa udah bisa dipesan online? Belum. Khusus 24 nanti. Oke. Ada beberapa desain yang memang khusus 24 Agustus, adanya di sana. Oke. Baik, kita kembali ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara membuat konser ini ramah anak ya, ramah Kak di Mabel. Cong, gimana Pak Cong? Apakah ada? Ini mungkin Mas Adi. Oke. Jadi sorry Mas Adi itu kita nyebutnya Acong tadi. Oke, jadi sebenarnya kita sih nggak menyarankan anak kecil untuk datang ke konser ya, karena kan akan ngaruh ke pendengaran ya, kecuali mereka pakai earmuff atau segala macam ya. Tapi kan memang edukasi tentang
kesehatan pendengaran anak kecil yang dibawa ke konser itu memang masih kurang tersebar lah. Tapi kalaupun ada teman-teman yang membawa anak, jadi kita sudah punya regulasi di bawah 6 tahun, selama itu mereka membeli tiketnya kategori yang festival, itu anaknya gratis. Tapi kalau mengambil kategori yang tribun, karena kita harus menyiapkan kursi, itu tetap berbayar gitu. Tapi kita sih, karena apalagi ada sponsor dari rokok juga, jadi kita juga kurang menyarankan membawa anak. Selain berarti itu kan disaranin 18 plus ya Mas ya? Atau kita sih nggak mewajibkan 18 plus, cuman memang kita kurang menyarankan lah. Kalau anak yang terlalu kecil ya, misal masih di bawah 6 tahun itu kan kasihan pendengarannya, karena kan pasti kencang banget itu nanti di dalam. Baik. Terima kasih Mas. Kalau yang difabel itu kita juga mengikuti infrastruktur yang ada di Istora. Jadi teman-teman yang difabel juga nanti akan ada hotline khususnya untuk kita bantu untuk asistensinya. Jadi kita akan diakomodir ya, berarti Mas Adi ya? Kita akan akomodir untuk teman-teman yang pakai wheelchair apa segala macam. Iya, alhamdulillah. Baik, tadi yang dijawab duluan ya merchandise, terus apa ya tadi? Experience. Yang experience kan yang tadi yang membahas rentang usia yang lebar, experience yang ingin ditawarkan. Gak tahu sih dari jadi gini, kadang-kadang saya suka banyak dengar dari teman-teman atau mungkin dari anak pers juga selama 30 tahun ini terus IO selalu kalau Gigi itu dikaitkan dengan wah Gigi sih band panggung, selalu seperti itu dapat. Ya itulah mungkin yang akan kita keluarkan nanti experience penonton di sana bahwa kita tidak pernah melabelkan bahwa Gigi adalah band panggung, band stage. Kalau Gigi manggung pasti interaksi apa dan sebagainya, powernya gede dan sebagainya, energinya besar. Tidak pernah melabel itu, tapi orang sendiri yang naik. Itu yang akan kita perlihatkan 30 tahun nanti bahwa oke, ya udah kita masih kuat. Maksudnya ya itu yang akan di kekuatan kita adalah itu. Iya. Juga didukung oleh Mas Kemot yang akan mendukung ciri kita atau kekuatan kita itu sampai sejauh mana. Yang jelas kita senang akhirnya bisa kerjasama dengan Kemot karena memang bener yang Thomas bilang, selain Kemot adalah pemain band, lu bandnya masih ada. Weh, alhamdulillah. Habis yang satu bikin burger, yang satu bikin ini. Band hobi gitu. Seringnya saudara-saudara. Seringnya saudara-saudara. Selain anak band, terus dia juga memang keterkaitan dengan kita juga menjadi video klip, sutradara video klip. Jadi mudah-mudahan memang nanti yang 24 Agustus itu bisa memperlihatkan experience penonton. Oh, oke, gua akuin emang pulang ke rumah mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dan udah pasti nostalgia gitu untuk anak angkatan 90, 2000 awal dan sebagainya. Wah, kenangan pokoknya itu kenangan. Tapi kalau boleh nambahin sih mungkin ada satu experience yang menarik, itu adalah suara generasi. Jadi kita bisa juga melihat gimana sih translasinya generasi muda ini sama Gigi. Itu juga menurut gua satu experience yang menarik gitu. Dengan kita dibantu sama ini Risanda ya. Risanda Singgi ini music director yang akan bantu juga untuk bikin arrangement dari beberapa Mahalini, Fanny yang gitu. Nah, semua musisi muda ini kan pasti mereka tumbuh sama Gigi. Betul. Begitu dikasih panggung kayak gini, translasi mereka kayak apa ya? Benar. Dan itu benar-benar kita kasih kebebasan. Wah. Sok lu mau bikin kayak apa gitu. Iya. Menurut lu kalau gaya Fanny, membawakan lagu Gigi jadi kayak apa? Justru itu yang menurut gua menjawab konsep Infinity itu gitu kayak. Betul. Indian akhirnya karyanya yang harus long last dengan cara dibawakan sama generasi muda berikutnya. Itu yang sebenarnya gua pun penasaran bahkan sebagai direkturnya pun gua penasaran nanti gua akan melihat apa gitu. Kita semua jadi makin penasaran. Terima kasih Mas.